Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Hari ini saya berada di dalam kampus Sanata Dharma. Ya, udara sangat segar. Hari ini kita akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan 42 dilanjutkan Matius bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Allah sangat mencintai umatnya. Ia menganugerahkan Sang Firman Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran. Ketika manusia kedatangan Sang Firman, ada dua keputusan yang bisa diambil. Yang pertama yaitu menerimanya. Menerima Sang Firman adalah mau memikul salibnya. Ya. Mau memikul salibnya dapat saya renungkan bahwa kita harus mengerti kehendak dari Sang Firman. Untuk mengerti kehendak dari Sang Firman, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Sehingga untuk dapat mengikuti kehendaknya, kita harus dipersatukan dalam kuasa pembaptisan. Ya, kita menghidupi rahmat pembaptisan dengan mengucap syukur atas berkat pembaptisan dan menyerahkan penyelenggaraan hidup kita seutuhnya kepada penyelenggaraan kasih Allah, mengandalkan Allah dalam setiap hidup kita. Memikul salibnya juga berarti mau menghidupi diri kita dengan berbuah kasih. Berbuah kasih adalah dengan memperhatikan sesama kita yang lemah, miskin, tersingkir, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, semata-mata demi kemuliaan Allah. Dan kita juga
hidup dalam kekudusan. Kekudusan adalah berani memaafkan kesalahan orang. Dan bahkan kita berani mendoakan orang yang sudah bersalah kepada kita. Dan kita menerima sakramen pertobatan. Dan keputusan yang kedua adalah menolak sang firman. Menolak sang firman berarti mengikuti kuasa setan. Sifat utama setan yaitu adalah hidupnya penuh dengan tipu daya. Dapat saya renungkan bahwa orang yang mengikuti kuasa setan adalah orang yang sombong. Sudah merasa suci sehingga tidak membutuhkan rahmat kasih Allah untuk selamat. Tidak mau memperhatikan sesamanya. Ya, hanya hidupnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hidupnya hanya untuk kenikmatan diri, hidup dalam kemabukan. Hidup dalam keegoisan. Tidak mau memperhatikan sesama yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita selalu membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, sehingga hidup kita selalu berserah kepadanya. Kita percaya bersama Dia kita akan memperoleh hidup dan kita akan memperoleh keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan memberkati.